Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang teman-teman di video ini. Bagi yang baru pertama kali mampir, jangan lupa subscribe dulu. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang jasa-jasa atau langkah-langkah penting yang pernah dilakukan oleh Muhammad Ali Pasha, salah satu pembaharu Islam yang sangat fenomenal yang membuat sebuah gerakan modernisasi di Timur Tengah, terutama di dunia Islam ya. Beliau melakukan banyak sekali modernisasi ya. Beliau melakukan modernisasi militer, pendidikan, institusi pemerintahan, bahkan infrastruktur juga beliau buat ya. Oke, karena itu modernisasi memang pertama kali muncul di Mesir, kemudian berkembang di banyak wilayah di dunia Islam. Oke teman-teman, mau tahu seperti apa penjelasannya? Simak video ini sampai habis. Ya teman-teman, kita sudah di Sarangan. Nah ini dia suasana. Teman-teman sekalian yang Oke teman-teman, langsung saja ya. Jadi Muhammad Ali Pasha ini beliau adalah penguasa Mesir yang mulai berkuasa setelah penjajahan Prancis ya. Jadi Prancis itu berhasil menjajah Mesir, menguasai Mesir di tahun 1801 sampai 1803. Nah, setelah itu mereka berhasil diusir oleh seorang jenderal ya, seorang komandan perang penting bernama Muhammad Ali Pasha, yang beliau ini adalah komandan atau pimpinan dari pasukan bantuan yang dikirim dari Turki Utsmani, karena Mesir waktu itu secara politik berada di bawah kendali dan perlindungan dari Turki Utsmani. Oke, jadi Muhammad Ali Pasha melakukan pembenahan ekonomi dan militer di Mesir. Dan atas saran penasehatnya, ia juga melakukan program pengiriman tentara untuk belajar di Eropa. Pemerintahan Muhammad Ali Pasha menandai permulaan diferensiasi yang sebenarnya antara struktur politik dan keagamaan di Mesir. Muhammad Ali berkuasa penuh. Ia menjadi wakil sultan dengan resmi di Mesir, dan rakyat sendiri tidak mempunyai organisasi dan kekuatan untuk menentang kekuasaannya. Muhammad Ali mendapatkan kepercayaan sebagai pemimpin militer pada era Daulah Utsmaniyah dan menjadi seorang pemimpin tersohor kebanggaan negara Mesir, terutama dalam revolusi negara tersebut menjadi sebuah negara industri dan modern. Bahkan orang Mesir sendiri menganggapnya sebagai pahlawan. Walaupun tidak dilahirkan di Mesir dan tidak berbahasa Arab, namun keinginannya untuk membangun dan meningkatkan sumber penghasilan ekonomi bagi negara Mesir sangat besar. Inisiatif, visi, dan semangat yang dimilikinya tak mampu ditandingi pahlawan-pahlawan lain yang sezaman dengannya. Ya, jadi beliau memang bukan orang Arab ya, tapi orang Albania. Muhammad Ali Pasha adalah pendiri dinasti Mesir yang keturunannya memerintah Mesir sampai tahun 1952. Kemunculannya di Mesir tahun 1799 sebagai salah seorang di antara 300 anggota pasukan yang dikirim Albania atas perintah Sultan Utsmani untuk mengusir Prancis. Pada awalnya ia berkedudukan sebagai penasehat komandan pasukan Albania. Karena kecakapannya dalam memimpin, maka ia diangkat menjadi komandan penuh. Setelah berhasil mengusir Napoleon dari Mesir, ya sebenarnya yang diusir bukan Napoleon ya. Jadi ketika Muhammad Ali ini berhasil mengusir, itu Napoleon sudah tidak ada. Napoleon sudah pulang kembali ke kampungnya di Prancis ya. Ia diangkat jenderal ya, menjadi jenderal tahun 1801. Pada bulan November 1805 ia menjadi penguasa di Mesir, dan bulan April 1806 ia diangkat menjadi wali negara Mesir dengan gelar Pasha. Beberapa pembaruan yang dilakukan Muhammad Ali Pasha antara lain, pertama dalam bidang militer. Ya, setelah Prancis dapat diusir Inggris pada tahun 1802, Muhammad Ali mengundang Saif,
seorang perwira tinggi Prancis untuk melatih tentara Mesir. Ya, jadi pelatihnya dari Prancis. Pada 1815, untuk pertama kalinya Mesir mendirikan sekolah militer yang sebagian besar instrukturnya didatangkan dari Eropa. Tidak hanya itu, namun dia juga banyak mengimpor persenjataan buatan Eropa seperti buatan Jerman dan Inggris. Terinspirasi oleh pelatihan militer bangsa Eropa, Muhammad Ali kemudian melatih militernya berdasarkan Nizam al-Jadid atau peraturan baru. Tentara Mesir diatur dengan disiplin dan mulai memperkuatnya dengan menjadikan para petani luar daerah untuk mengikuti wajib militer. Ya, jadi beliau memperlakukan wajib militer. Upaya itu ternyata cukup berhasil untuk menjadikan kekuatan militer Mesir semakin berkembang. Ya, bahkan nanti di salah satu peristiwa yang penting adalah Mesir itu nanti menyelamatkan sebuah pulau ya yang sempat ingin direbut oleh orang Eropa, ya diselamatkan nanti oleh tentara dari Muhammad Ali Pasha. Bahkan nanti kekuatan militernya itu bisa dikatakan sudah mengalahkan dominasi Turki Utsmani, karena nanti Muhammad Ali ini dia nanti meluaskan kekuasaannya sampai ke wilayah Sudan, kemudian sampai ke wilayah Jazirah Arab. Bahkan nanti Hijaz ya, Makkah Madinah sempat juga dikuasai oleh pasukannya Muhammad Ali Pasha. Kemudian bidang ekonomi dan sosial, Muhammad Ali sangat memahami bahwa di belakang kekuatan militer harus ada kekuatan ekonomi yang sanggup membiayai pembaruan di bidang militer dan bidang-bidang yang bersangkutan dengan militer. Jadi dua hal yang penting baginya, kemajuan ekonomi dan kekuatan militer. Dan dua hal ini menghendaki pengetahuan atau ilmu-ilmu modern. Untuk meningkatkan perkembangan ekonomi, Muhammad Ali juga membangun sistem irigasi sehingga hasil pertanian menjadi lebih baik. Mesir adalah negara yang tergantung pada pertanian. Oleh karena itu, di samping memperbaiki irigasi yang lama, ia juga mengandalkan irigasi baru, memasukkan penanaman kapas dari India dan Sudan. Usaha Muhammad Ali Pasha yang hebat adalah menyelesaikan pembangunan sebuah terusan kuno yang menghubungkan antara Alexandria dengan Sungai Nil. Menurut beberapa sumber, upaya tersebut diawali dengan penggalian pengerahan kurang lebih 100.000 petani Mesir. Dari hal itu, maka meningkat pula lah pusat irigasi dari tahun 1813 sampai 1830 Masehi hingga 18%. Ya, jadi beliau memiliki inisiatif untuk mengembangkan pertanian karena Mesir ini memang tanahnya lumayan subur, karena di kiri kanan Sungai Nil itu kan tanahnya subur ya. Jadi di Mesir itu ada musim banjir ya, ketika air Sungai Nil itu meluap. Nah, saat itu nanti tanah di sekelilingnya menjadi lebih subur. Karena itu Mesir sangat bagus ya pertaniannya. Mereka bisa memproduksi banyak sekali hasil bumi seperti misalkan padi, kemudian buah-buahan, kemudian kapas ya dan lain sebagainya. Kemudian dalam bidang pendidikan, Muhammad Ali menaruh perhatian besar pada pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini terbukti dengan dibentuknya Kementerian Pendidikan. Setelah itu didirikan sekolah militer tahun 1815, sekolah teknik 1816 Masehi, sekolah kedokteran 1827, sekolah pertanian dan apoteker 1829, sekolah pertambangan 1834, dan sekolah penerjemah tahun 1839 Masehi. Selain itu mereka juga, Muhammad Ali ya dan orang-orang Mesir mengirim pelajar ke Prancis untuk belajar pengetahuan berupa sains dan teknologi di barat. Menurut catatan, ia mengirim 311 pelajar Mesir ke Italia, Perancis, Inggris, dan Austria dengan mengambil disiplin keilmuan yang beragam seperti kemiliteran, administrasi, arsitek, kedokteran, dan obat-obatan. Selain mendirikan sekolah dan mengirim pelajar ke luar, Muhammad Ali juga melakukan penerjemahan buku terbitan Eropa dalam skala yang besar. Dalam program penerjemahan tersebut, Muhammad Ali menunjuk Rifa'ah At-Tahtawi. Dalam masa kepemimpinan Rifa'ah, sekolah penerjemahan berkembang pesat, lebih baik dengan menggencarkan penerjemahan buku-buku barat seperti buku filsafat, militer, fisika, ilmu bumi, logika, antropologi, politik, dan lain sebagainya. Ya, jadi Muhammad Rifa'ah At-Tahtawi ini salah satu ulama Al-Azhar yang dikirim ke Prancis, yang dia merupakan ketua rombongan pelajar yang dikirim
Dan dia merupakan salah satu pakar penerjemahan juga, termasuk juga pakar sejarah ya. Beliau punya buku banyak sekali berjilid-jilid. Ya, saya punya juga bukunya itu yang Al-Amal Al-Kamilah ya, karya-karya lengkap At-Tahtawi. Ada sekitar mungkin 5 jilid kurang lebih ya. Muhammad Ali menerbitkan majalah Al-Waqai Al-Masriyah, berita Mesir berbahasa Arab pertama kali di dunia Arab saat itu ya, pada tahun 1828 Masehi. Majalah ini merupakan majalah resmi yang diterbitkan oleh pemerintah. Ya, Muhammad Ali ini ya, saya tambahkan sedikit ya dari pembahasan ini. Beliau ini adalah tokoh politik yang sangat cerdas dan pintar. Kenapa? Karena beliau ini mampu mengalahkan kekuatan-kekuatan politik yang ada di Mesir. Anda perlu tahu bahwa Mesir itu ratusan tahun dikuasai oleh Daulah Mamlukiyah. Jadi orang-orang Mamlukiyah masih ada di Mesir. Di sisi lain, Mesir juga dikuasai orang-orang Turki. Jadi tentara Turki banyak juga di Mesir. Tetapi Muhammad Ali, dia mampu mengelola kondisi yang ada, mengelola situasi yang ada, sehingga masing-masing kekuatan ini dapat dia kuasai. Ya, yang pertama dia kalahkan itu adalah tentara Turki Utsmani. Jadi orang Turki itu mengirim gubernur jenderal yang baru untuk melanjutkan kepemimpinan Turki Utsmani. Tetapi Muhammad Ali, beliau melawan ya, beliau tidak mau menerima itu, malah nanti beliau melakukan kontak senjata dengan tentara dari Turki Utsmani ini, yang nantinya dimenangkan oleh Muhammad Ali. Nah, setelah Muhammad Ali menang mengalahkan Turki Utsmani, maka kemudian beliau membuat surat resmi ya, yang di situ ditandatangani oleh Muhammad Ali, kemudian oleh tokoh-tokoh masyarakat Mesir, dan juga bahkan oleh para masyaikh Al-Azhar, Syekh Al-Azhar. Nah, dengan bekal surat itu ya, dia mengajukan dirinya sebagai penguasa di Mesir, sebagai wali, sebagai gubernur di Mesir. Nah, ini adalah mungkin salah satu bentuk demokrasi pada masanya ya. Jadi suatu bentuk demokrasi yang mungkin saat itu belum berkembang di banyak tempat, tetapi sudah dikembangkan oleh Muhammad Ali. Jadi dia memanfaatkan popularitasnya, memanfaatkan aspirasi masyarakat Mesir, dan kemudian mencari dukungan politik sehingga dia nanti sukses ya, berhasil menjadikan dirinya sebagai penguasa tunggal di Mesir. Dan setelah itu dia nanti juga ikut menghilangkan kekuatan politik dari orang-orang Mamlukiyah. Ya, orang Mamlukiyah itu nanti yang jumlahnya besar ya, itu oleh dia dihabisi ya di dalam bentengnya. Nah, ini mungkin tidak akan Anda temukan di buku-buku ya, karena di buku yang saya baca ini buku sejarah Mesir modern. Nah, ini saya diajar oleh namanya Dr. Mahmud Zaid, dan beliau itu menggambarkan sangat jelas sekali ya. Dan kalau Anda pergi ke Museum Militer Mesir ya, di daerah Kairo, di Qal'ah Salahuddin ya, dalam benteng Salahuddin tuh ada museum di situ, termasuk ada masjidnya Muhammad Ali Pasha. Nah, di sana itu ada lukisannya ya, lukisan ketika Muhammad Ali ini menghabisi orang-orang Daulah Mamlukiyah yang masih hidup. Punggawa-punggawanya, pembesarnya dihabisi supaya Mesir menjadi stabil. Nah, baru setelah politik itu stabil ya, dia tidak punya lagi pesaing secara politik, maka baru dia melakukan pengembangan, modernisasi dan lain sebagainya. Yang bisa dikatakan ini modernisasi yang sangat masif ya. Bisa dikatakan seperti restorasi Meiji gitu ya. Jadi setelah di masa Muhammad Ali ini, Mesir benar-benar berubah ya, militernya menjadi modern, transportasinya menjadi modern, kemudian dunia pendidikannya menjadi modern dan lain sebagainya. Sehingga nanti Mesir memimpin dunia Arab secara umum dalam memasuki fase kebangkitan sastra, kemudian nanti kebangkitan politik, kebangkitan militer dan lain sebagainya. Sehingga nanti Mesir, dan mungkin sampai sekarang ya, masih menjadi salah satu negara yang dominan ya dengan peradaban dan budayanya sampai hari ini. Oke teman-teman, itu dulu. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih Anda sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like dan subscribe bagi yang belum. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.